Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya akan membahas tuntas lengkap tentang kartu prakerja, di mana karena teman-teman kita di luar sana ternyata masih banyak yang tidak paham ya teman-teman tentang kartu prakerja, karena dari beberapa chat WA yang masuk ke saya itu banyak menanyakan hal yang ternyata di luar dugaan saya gitu ya. Ada yang bertanya tentang, Mas, daftar prakerja lagi bisa nggak? Saya kemarin sudah daftar kerja karena saya nggak lolos katanya. Ternyata setelah saya tanya-tanya, maksudnya gini, dia nggak tahu ternyata kalau ikut gelombang itu bisa berkali-kali. Nah, dia ikut gelombangnya hanya sekali, setelah itu nggak lolos sudah gitu ya. Nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, ini saya bahas satu persatu ya. Buat yang nanya tentang prakerja yang masalah itu, kalau teman-teman yang baru sudah daftar, daftarnya sekali aja, nggak perlu berkali-kali. Yang perlu ikut berkali-kali adalah gelombangnya. Kalau misalkan teman-teman belum lolos, misalnya ini gelombang 42, kalau teman-teman belum lolos gelombang 42 ini bisa ikut gelombang 43, 44 gitu ya, sampai berikutnya, sampai kapan? Sampai lolos gitu ya. Ini saya bahas yang prakerjanya dulu teman-teman. Nah, ini saya buka dashboardnya. Kartu pekerja ini kan salah satu program pemerintah ya teman-teman, yang berupa memberikan potensi menggali keterampilan kita dengan cara program pemerintah ini memberikan pelatihan, di mana pelatihannya sangat banyak ya. Ada beberapa platform dan lembaga yang tergabung. Ada 6 platform dan banyak sekali lembaganya. Nah, program kartu pekerja ini salah satu program pemerintah. Jadi buat teman-teman semuanya, syarat untuk mendapatkan program ini ya jelas warga negara Indonesia gitu ya, nggak bisa warga negara asing. Kemudian apalagi syaratnya, dia bukan salah satu pejabat negara, BUMN, orang partai gitu ya. Kemudian orang partai yang terdaftar ya. Kemudian PNS gitu kan, lembaga pemerintahan ya, apalagi yang dikerja di pemerintahan. Terus apalagi yang nggak boleh ikut program ini, yang sudah mendapatkan program pemerintah bantuan lainnya. Contoh bantuan bansos itu banyak ya. Bansos itu ada BLT, PKH, terus apalagi ada UMKM, ada BPJS gratis. Nah, itu kan bantuan-bantuan pemerintah. Kalau teman-teman ingin mengikuti kartu prakerja, program kartu prakerja, teman-teman tidak maksudnya jangan sampai mendapatkan salah satu bantuan tersebut yang saya sebutkan tadi. Nah, ini kan sudah jelas ya teman-teman. Nih, tentang kartu prakerja saya sebutkan. Program kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan. Nah, ini kan keterampilannya teman-teman, berupa bantuan biaya yang ditujukan pada pencari kerja, pekerja yang terkena PKH, atau pekerja yang membutuhkan meningkatkan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi ini termasuk ya teman-teman, semua warga Indonesia layak. Dengan syarat itu tadi yang saya sebutkan, tidak termasuk yang terikat dengan pemerintahan tadi, PNS, kerja di kantoran, BUMN gitu ya. Terus partai yang aktif ya, yang terdaftar, kemudian tidak mendapatkan bantuan PKH, PPKM, BLT gitu ya, BPJS gratis gitu ya. Dia mau miskin atau kaya terserah, mau muda atau tua terserah gitu ya, nggak melihat itu. Yang penting tadi syaratnya itu. Terus apalagi, program kartu prakerja merupakan program ramah difabel atau difabel dan untuk mendaftar dan mengikuti program kartu prakerja. Nah, ini teman-teman syaratnya sudah lengkap ya. Pertama, warga negara Indonesia berusia 8 tahun ke atas. Maksimal itu kalau nggak salah 5 sampai 66 ya. Tidak sedang menempuh pendidikan formal. Nah, kalau teman-teman yang lagi kuliah nggak bisa ikut ini ya teman-teman, karena di kuliah kan teman-teman terdaftar di Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ada terdaftar lain juga gitu ya, apalagi anak beasiswa ya nggak bisa. Terus apalagi sedang mencari kerja, prakerja atau buruh yang terkena PHK, atau pekerja buruh yang membutuhkan peningkatan potensi. Ini syarat-syaratnya. Intinya sih yang tidak termasuk syarat yang saya sebutkan di atas ya, bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi COVID. Nah, ini sudah dijelaskan ya teman-teman itu. Apalagi bukan pejabat negara. Nah, pimpinan anggota DPRD
ASN, prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan direksi atau komisaris Dewan Pengawas BUMN atau BUMD. Nah, banyak ya. Kemudian apalagi syaratnya? 1 KK maksimal 2 NIK, jadi 2 orang penerima kartu prakerja. Nah, gitu ya teman-teman. Ini syaratnya cukup. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 syaratnya. Terus cara daftarnya semuanya itu programnya ini online ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar untuk orang tua kita yang zaman dulu, zaman sekarang itu memang agak sulit ya teman-teman untuk daftar. Kenapa? Karena itu tadi salah satunya adalah orang tua dulu kan susah ya teman-teman. Enggak zaman sekarang pegang HP Android semua. Sekarang zamannya teknologi gitu ya. Nah, maka buat teman-teman semuanya yang anak ya, yang berlaku anak itu bisa daftarin orang tuanya. Kalau misalkan yang anaknya masih belum bisa daftar, anak yang daftarin orang tuanya gitu ya. Bantu. Kalau anak-anak sekarang kan sudah bisa megang HP Android ya teman-teman. Yang jelas ikutin saja langkah-langkah cara daftar ini. Yang penting cara daftar itu syaratnya siapkan KTP KK sama nomor HP yang aktif ya, sama email yang aktif juga gitu. Langkah memudah kartu prakerja nih. Langkah sudah sebutkan teman. Pendaftaran, daftar dengan data diri kamu, siapkan email, nik KTP, nomor KK, dan nomor HP yang masih aktif untuk daftar. Nah, itu sudah jelas ya teman-teman. Kedua apa? Ikut seleksi. Nah, nih ikut seleksi gelombang. Yang nyeleksinya sistem. Jadi gelombang ini kan prakerja sudah program 2 tahun lebih ya teman-teman. Jadi dari gelombang 1 sampai gelombang 41 ini. Nah, sekarang sudah sampai gelombang 41. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau nggak lulus di gelombang 41 ini, di gelombang 42 ini nanti ikut gelombang 43 sampai kapan? Sampai lulus di gelombang 4 sampai gelombang berikutnya gitu ya. Kita doakan program kartu prakerja ini terus berkembang dan terus berlanjut dan terus berinovasi gitu ya. Terus apalagi pilih pelatihan. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Makanya buat teman-teman yang sudah lolos nanti di kartu prakerja, jangan sampai di grup itu kan banyak ya teman-teman. Pelatihan apa yang cepat, tidak ada webinar agar cepat cair insentif. Nah, rugi teman-teman. Di pelatihan ini teman-teman, untuk pelatihan kita nggak perlu bayar karena saldo e-walletnya sudah saldo berupa saldo ya. Itu sudah ada disiapkan di akun prakerja kita sebesar 1 juta. Nah, pelatihan-pelatihan yang disediakan prakerja itu ada bervariasi ya harganya, ada 1 juta, 500, ada 400, 300, 200, 100 juga ada. 50-an lebih juga ada saya lihat kan. Tapi jarang. Nah, dari 1 juta teman-teman bisa beli 3 pelatihan teman-teman. Nah, pelatihan inilah meningkatkan keterampilan teman-teman. Contoh teman-teman di bidang usaha suka berjualan online gitu. Beli pelatihan tentang jualan online, tingkatkan keterampilannya. Yang mungkin sekarang ilmunya masih basic, tingkatkan lebih expert ya. Kemudian beli pelatihan kedua tentang cara pemasaran lewat digital ini ya, iklan gitu ya. Kemudian yang ketiga beli tentang desain, karena kalau tentang menyangkut jualan itu apapun, jualan apapun ya itu harus desain ya teman-teman. Karena hampir 80%, 90% tuh orang-orang membeli kita tuh lihat tampilan luar dulu gitu ya. Kemudian apalagi ikut pelatihan. Nah, ikuti pelatihan dan dapatkan sertifikat. Sertifikat ini kalau teman-teman misalkan contoh dia mengambil tentang jasa atau tentang perhotelan, ya bisa digunakan sertifikatnya untuk melamar kerja di perhotelan gitu ya teman-teman. Apalagi beri rating dan ulasan. Nah, setelah teman-teman menyelesaikan pelatihan di platform lembaga pelatihan, nanti beri ulasan-ulasan. Setelah selesai pelatihan teman-teman, 4-5 hari kerja keluar ulasannya. Nanti setelah diulas maka jadwal insentif sudah keluar nih. Nih insentif biaya mencari kerja keluar 600.000 per bulan selama 4 bulan. Teman-teman ya. Yang jelas teman-teman enggak sampai 4 bulan, kadang 1 bulan bisa 2 kali transfer. Jadi intinya 1 bulan sekali ya, intinya itu. Nah, kemudian apa? Dapat bonus kan untuk biaya insentif kan 600.000 per bulan selama 4 bulan, berarti 2,4 juta ya teman-teman ya. Kemudian dapat bonus mengisi survei. Survei ini apa isinya? Banyak. Nanti teman-teman tinggal lihat aja. Per satu survei 50.000. Ada 3 survei berarti 50.000. Berarti totalnya sekitar 2650 ya.
Nah, seperti itu ya teman-teman program. Nah, untuk platform digital pelatihannya ada ini. Kemnaker, Bukalapak, Pintar, sama Tokopedia, Karirmu, Pijar. Ini platform ya, platform pelatihan. Nanti di dalam platform misalnya di Karirmu ada beberapa banyak lembaga gitu. Lembaga itu yang menyediakan pelatihannya. Platform ini seperti ini ya, tempat apa ya, jasa ininya ya. Nah, terus untuk pembayaran insentif kita, bonus duit kita itu dia prakerja menyediakan ada rekening, ada dua ya, ada BNI sama BCA. Yang biasa ya, jangan yang syariah. Ini yang BNI BCA ya teman-teman. Kalau menggunakan e-wallet ada 4. Ada OVO, ada Link Aja, ada Dana, ada GoPay. GoPay atau Gojek sama ya teman-teman. Nah, apalagi? Nah, terus banyak ya testimoni teman-teman kita ya, teman yang sudah mendapat ini gitu. Terus teman-teman bisa baca-baca di sini. Nah, banyak pengaturannya gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian apalagi? Nah, ini saya bahas di program Kartu Prakerja ya teman-teman. Nah, ini kita cek. Nah, kita cek nih di grup ini teman-teman, salah satu update prakerja 2022. Banyak teman-teman kita yang salah kaprah ya. Seperti ini contoh, maksud apa? Teman-teman kita banyak yang ingin menjual akunnya yang sudah lolos atau yang belum lolos. Itu sangat dirugikan ya teman-teman. Kenapa? Karena di luar sana banyak teman-teman kita yang ingin mendapatkan kesempatan kartu prakerja gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin menjual akun prakerjanya itu sangat disayangkan. Nah, ini contoh. Permisi Bapak Ibu, mau jual aja nih serbu sisa 600 kali 2 gitu. Lagi nih edisi butuh dana cepat, cari yang aman saja. Ini sangat disayangkan ya teman-teman. Masa gara-gara butuh dana jual ini? Kan sangat, kalau menurut saya sendiri kecewa ya. Biarpun ya bukan hak saya, tapi saya melihatnya kecewa sekali. Karena hal seperti ini bukan untuk diperjualbelikan ya teman-teman. Ya, kartu prakerja tidak melarang, tapi ini bukan untuk ranah perjualbelikan gitu ya. Bahaya, bukan bahaya, enggak bagus ya dilihatnya teman-teman. Terus ini ya, sebelah sini juga. Nah, ada teman-teman kita yang tadi mana ya? Nah, info kalau kayak gini kira-kira lo apa tidak? Nih, untuk Bang Abang di sini saya bahas kalian kendala ya teman-teman. Ini agar teman-teman tahu di prakerja itu ada beberapa kendala yang sering terjadi. Nah, buat teman-teman semuanya yang sedang ikut gelombang seperti ini kan sedang dievaluasi, sedang seleksi. Kapan pengumumannya? Nanti hari Jumat besok. Kapan? Jam 2 kadang ya, jam 2 sore. Nah, ini baru evaluasi, baru seleksi, belum ada pengumuman. Ya belum tahu lulus apa enggaknya gitu ya teman-teman. Kita bahas apa lagi, kita cek. Nah, ini ada juga, tolong bantuannya kakak, salahnya di mana? Ini salahnya ini kan sudah keterangan. Alamat sesuai KTP Anda tidak sesuai dengan data dapil. Coba gini ya teman-teman. Kadang gini ya. Ini di KTP alamatnya enggak tahu saya kok kosong gitu. Mau apa yang coba cek di kakaknya gitu ya. Di kakak ada biasanya gitu ya. Terus apalagi saya bahas yang perlu saja ya teman-teman. Nah, ini gimana ya, di dashboard berhasil ditransfer tapi belum masuk ke wallet Dana, mohon bantuannya. Mungkin ya teman-teman sedang gangguan, coba nanti dicek secara berkala karena saya belum pernah mengalaminya ya, soalnya seperti itu. Lolosin dong Min, pelatihan yang gampang dan cepat diulas di mana ya? Ini maksudnya apa ya? Lolosin dong Min, pelatihan yang gampang dan cepat diulas di mana ya? Ini kurang paham ya teman-teman. Nah, ini dia sudah lolos. Maksudnya sedang lolosin dong Min. Lolosinnya gimana ya maksudnya? Makanya buat Mbak ini, belilah pelatihan yang Mbak butuhkan. Kalau sebab dari Facebooknya Gerai Raffi, ini kan tentang jualan ya. Beli tentang jualan saja menurut saya. Yang mudah dan cepat. Banyak kok yang mudah ya tentang jualan online itu, banyak pelatihan yang mudah. Kan pelatihan itu hanya tes soal, nonton video, dia jelasin nanti isi soal per berapa soal per berapa step
soal itu kan ada 5 soal gitu ya. Kuis 1, kuis 2, kuis 3, 4, 5 gitu ya. Baru tes soal 20 gitu ya, rata-rata gitu. Nah, kita lihat lagi teman-teman. 2 kali pencairan lagi sama 2 kali susu ambil sama airnya. Saya sangat disayangkan ya teman-teman, ini banyak akun yang ingin dijual gitu. Coba cek lagi ya. Nah, ini yang teman-teman di kartu prakerja ini banyak teman-teman kita yang jokiin ya. Ini karena ya mungkin di luar semuanya nggak tahu ya. Numpang tanya teman-teman, 2 bulan lalu kan aku bekerja saya di joki. Nah, kan kerjanya awal 300.000 di awal, pas udah dibayar dia minta tambah lagi dan saya nggak mau. Dia ngancam mau blokir akun. Nah, ini harus dibicarakan kedua belah pihak teman-teman masing-masing ya yang bersangkutan gitu. Bagusnya gimana gitu ya. Nah, ini ya teman-teman. Gimana nih bagaimana jual akun dan gimana susah kalian tidak lulus. Teman-teman yang belum lulus jangan takut ya, teman-teman kita yang jual akun yang prakerja yang sudah lulus ataupun tidak lulus itu mereka yang tidak punya moral, yang bukan tidak punya moral, maksudnya tidak punya kreditasi diri sendiri ya, tidak punya kompetensi untuk berkarya gitu, maksudnya nggak berani di keluar zonanya, pasti mereka pelatihan yang asal gitu. Menurut saya seperti itu ya, karena akun prakerja saja dijual hanya butuh data. Teman-teman, kalau prakerja ini kalau kita hanya mengambil uang 2,4 juta aja nggak ada artinya, yang penting itu pelatihannya sebenarnya. Karena kalau prakerja ngasih teman-teman 5 juta sekalipun bantuan itu nggak akan merubah hidup teman-teman ya. Jadi maksud saya 2,4 juta itu kan hanya dukungan dana agar teman-teman bisa berkarya gitu. 1 jutanya untuk saldo untuk membeli pelatihan itu penting gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum terlanjur menjual akunnya, saran saya jangan dijual ya, sayang sekali, sangat kecewa ya teman-teman, apalagi para PMO mungkin lihatnya prakerja itu kecewa oleh teman-teman gitu. Kita cek lagi teman-teman. Nah, mau jual aku mau kerja 3 kali insentif lagi, jual 1,5 juta lah, aku enggak, yang mana saja. Ini maaf ya teman-teman, mungkin agak kasar saya bilang bodoh ya, tapi mohon maaf, bukan apa ya teman-teman, kok bisa jual akun gitu ya. Saya sampai ini baru-baru ini ya teman-teman, ada teman-teman kita yang mau jual akun, aneh gitu. Nah, menurut saya aneh, nggak sabaran juga orangnya. Kenapa prakerja ngasihnya per bulan 600, karena teman-teman agar ya nggak langsung habis uangnya gitu. Iya, jadi seperti itu ya teman-teman buat semuanya. Jadi saran saya coba deh manfaatkan kartu prakerja ini dengan baik ya, beli pelatihan dengan baik gitu ya teman-teman. Nah, ini banyak teman ya, jual akun makanya lo sudah nomor 1 belum latihan belum. Nah, banyak banget ya teman-teman, saya temukan banyak sekali. Nah, ini ada kendala ya teman-teman, mohon min tolong luruskan min, katanya nggak sesuai, namanya nggak sesuai. Ini saya pernah alami teman-teman ya, teman-teman di KTP namanya Nada Sukma, tapi coba cek di kakak mungkin beda, kalaupun sama nanti coba cek di, mungkin ada kakak lamanya KTP lamanya gitu ya, seperti itu teman-teman. Oke, apalagi teman-teman info ya kak, kalau 2 akun bekerja terus dicairkan di satu bank bisa nggak? Bisa ya, ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang baru-baru daftar, kendala-kendala di prakerja seperti itu ya, ada yang kendala nik saat daftar ini, nik KTP tidak sama atau apa gitu, coba dicek aja dulu, mungkin salah ketik gitu ya. Kemudian ada yang salah nama ibu, kemudian apalagi banyak ya, nomor nik sudah terdaftar. Kalau nomor nik sudah terdaftar teman-teman, itu berarti data teman-teman sebelumnya sudah didaftarkan, mungkin tanpa sepengetahuan teman-teman gitu ya. Cara buka akun pekerja yang lupa email plus sandinya gimana ya kak? Ini caranya, yang penting email saat daftar kemarin masih aktif di HP-nya ya, masih bisa dibuka, itu bisa diperbaiki. Info sudah keluar hasil gelombang 42 belum ya teman-teman? Untuk gelombang 42 kelulusannya itu hari Jumat besok jam 2 ya, seperti itu ya teman-teman, catat ya hasilnya, tanggalnya maksud saya. Nah,
Kenapa banyak akun-akun yang lolos ingin dijual, alasannya karena butuh dana. Aneh ya teman-teman. Saya doakan buat teman-teman semuanya agar tidak jadi menjual akunnya karena sangat disayangkan ya. Oke baik teman-teman, mungkin sekian videonya tentang prakerja ini. Intinya buat teman-teman semuanya, kalau yang sudah daftar kartu prakerja, daftarnya hanya sekali. Tapi kalau nggak lolos, bisa ikut gelombang berikutnya sampai gelombang berapapun. Jadi jangan setelah kaprah ikut sekali, kemudian nggak lolos nggak ikut lagi. Ya nggak gitu ya. Ini kan seleksi. Seperti itu ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.